Ikan apa yang gontayangan? Ikan arwahna. Halo Sobat Lensa, baku dapat palitoran di program Lensa Hulundalo. Nah, di episode kali ini torang akan menyelami keindahan dunia aquascape dan ikan hias. Dan di segmen pertama ini, torang akan mempelajari dasar-dasar dari akuarium, tentang seni mendekorasi akuarium tanaman, batu dan elemen-elemen lainnya untuk menciptakan ekosistem yang indah dan alami. Wah, wah. Istilah aquascape mungkin for sebagian ngoni masih belum terlalu familiar. Nah Sobat Lensa, sekarang saya berada dengan teman-teman dan akan melihat secara langsung proses pembuatan aquascape dari DP tata letak batu, pasir
hingga penanaman tanaman yang nantinya akan menjadi habitat dari ikan hias. Jadi Kak Frankie, yang pertama ini kita siapkan akuarium. Ini akuariumnya mungkin sekitaran 35 kali 30. Jadi kita pasang ini dulu filter. Supaya untuk proses yang namanya sirkulasi air. Iya. Jadi fungsinya untuk membersihkan. Begitu. Jadi kita pasang dulu pompanya untuk proses pembersihan atau sirkulasi air. Ini kita pakai sistem yang namanya sistem dari bawah. Sistem dari bawah? Iya, jadi dia sistem penyaringannya lewat bawah, jadi lewat pasir. Gitu. Jadi lewat pasir. Di alam pun juga begitu, di sungai. Jadi fungsi pasir yang ada di sungai itu sebenarnya dia menyaring. Biar air itu tetap jernih. Berarti itu pasir termasuk di bahan-bahan baru mana tidak ada pasir? Ini DP pasir. Kita bungkus di plastik lagi. Ini DP pasir. Ini pasir Malang. Malang? Iya, kalau ini memang kita pesan dari luar. Karena di daerah Gorontalo kita tidak punya pasir Malang seperti ini. Atau pasir namanya ini pasir dari Gunung Merapi. Memang kalau pasir-pasir dari Gunung Merapi itu dari proses pertumbuhan. Iya, jadi dia banyak unsur hara, Pak Frankie. Makanya untuk menumbuhkan tanaman juga, tanaman butuh unsur hara. Tapi bukan cuma jenis pasir Malang saja yang dipakai. Jadi ada beberapa pasir, kita bisa pakai pasir silika, kita bisa pakai pasir Bali atau pasir laut, boleh juga. Tapi kalau pasir Bali ataupun pasir laut itu kan nutrisinya tidak ada. Jadi biasanya hanya sebagai ornamen atau menghias. Jadi Kak Frankie, kita coba masukkan pasir ya Kak Frankie ya. Oke. Nah, jadi memasukkan pasirnya cukup mudah Kak Frankie. Jadi kita tinggal tuang aja pasirnya. Nanti habis itu kita rapikan, itu aja. Anggo modelo krio-krio ke? Iya. Berarti ini lagi Kak? Iya. Ini lagi. Dia harus pelan-pelan guys. Ya. Oke. Ini berarti dirapikan? Iya, dirapikan itu Kak Frankie. Jadi ini pasir bukan sembarang pasir, ini pasir dari Malang. Iya, yang kaya akan unsur hara. Iya. Hobi aquascape ini selain menjadi kegiatan yang memuaskan secara visual, juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Sobat Lensa tahu, menurut penelitian, menghabiskan waktu untuk merancang dan memelihara aquascape dapat menjadi terapi bagi patorang untuk menenangkan pikiran dan meredakan stres. Karena proses membuat aquascape ini memang butuh konsentrasi dan perhatian terhadap setiap detail, sehingga dapat mengalihkan torang pemikiran dari tekanan sehari-hari. Lihat Tika Ismet, serius sekali dia dengan DP bonsai ini, asik. Nah sekarang Kak Widi so jadi DP aquascape, jadi DP ekosistem semua ornamen-ornamen di sini sudah terlihat. Kira-kira langkah selanjutnya mau bagaimana? Nah, untuk langkah selanjutnya kalau aquascape ini sudah jadi, tinggal merawat. Merawat. Jadi kita merawat di sini bukan cuma merawat ikan atau akuariumnya, tidak, tapi kita juga merawat tanamannya. Jadi semua ada perawatan tersendiri. Iya. Kalau menurut saya ini Kak masih ada kurang satu, DP ikan. Ya. Iya, jadi Sobat Lensa, setelah ini Tora bakalan pergi pas saya punya teman DP nama Teh Alin. Dia adalah salah satu orang yang membudidayakan ikan hias. Dan banyak sekali DP ikan hias di sana Kak ya? Iya, jadi memang ikan-ikan yang khusus di sini. Aquascape. Iya,
Sobat Lensa, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Lensa Hulundalo. Hehehe. Oke, ada penerangan juga perlu Eka ya. Nah, Sobat Lensa, setelah torang memahami dasar dari aquascape, torang saatnya torang mau menambahkan ikan hias untuk memperkaya kehidupan di akuarium. Iya kan? Torang langsung ke dalam saja. Torang mau bertanya-tanya tentang bagaimana cara membudidayakan aquascape atau akuarium. Let's go! Sobat Lensa, kalau berbicara soal aquascape, salah satu elemen penting yang harus ada di dalamnya ialah ikan. Ikan dapat memberikan kehidupan dan dinamika dalam ekosistem akuarium. Nah, pemilihan jenis ikan yang tepat ada olo DP ilmu guys. Pemilihan ikan yang tepat akan memberikan nilai estetika atau kecantikan yang lebih pada tatanan tumbuhan dan dekorasi yang ada. Jenis-jenis apa yang mau ditaruh di aquascape dan di akuarium kan beda dong. Iya. Yang misalkan ada ikan yang memang frustasi dengan rumput, Betul. baru ada yang ikan yang suka dengan kekosongan. Ya, macam- jadi untuk aquascape itu lebih anak-anak aquascape itu lebih memilih ikan yang itu ya tidak gampang memakan tanaman, yang tidak suka makan tanaman. Jadi ini ada beberapa contoh ikan yang cocok untuk di aquascape, Kakak Frankie. Gitu. Ikan glowfish itu di saat corona dulu ya banyak peminat aquascape tuh yang suka sekali pelihara ikan ini. Makanya di saat pertama dia keluar tuh harganya Apa itu? tinggi gitu. Oh. Harganya tinggi gitu ya. Nah, tadi kan Tika Alim bilang ada yang masih remaja. Iya. Tentu ada yang DP dewasa dong. Oh, pasti, Dan Kakak Frankie. sope banyak begini pasti tidak luput dari cuman bodua kan. Maksudnya bagaimana? DP cara berkembang biak itu pasti ada. Oh iya. Ada perkawinan antara ikan satu dengan ikan lainnya. Nah, kira-kira ikan yang bagaimana, yang DP bentuk sebagaimana yang bisa kawin? Iya. Saya Oke, mau lihat Kakak dulu. Frankie. Pasti ada Jadi, pejantan dan betina kan? Pasti. Oke. Jadi tentunya di kolam ini saya jodohkan ya dengan cara penjodohan pasti. Bira jodoh Allah. Bira jodoh ikan jadinya saya. Mem. Jadi kita pilih mana indukan yang udah siap pijah, yang udah siap kawin Kakak Frankie. Jadi saya kasih lihat ya gimana caranya jantan dan betina Kak Frankie ya. Saya ambil sorotan dulu. Oke. Atau yang DP ikan yang so kombongi-kombongi. Nah, itu biasanya perempuan itu identik dengan kombongi ya Kakak Frankie ya. Oh iya, sama Dente Yang- Indra itu. Kombongi dia. So kasih nama Indra Jo. Jadi untuk betina itu gampang sekali lihat fisiknya dari atas saja sudah kelihatan perutnya besar tentunya Kakak Frankie. Oh itu satu DP perbedaan itu. Iya, Kalau betina dia DP Puru puru besar. kombongi. betul. Kalau laki-laki Kalau agak jantan dia kelihatan sispek. lebih sispek dan lebih kecil sih biasanya kalau jantan tuh. Oh begitu. Oh Ya, begini. jadi ini dia contohnya Kakak Frankie. Oh. Jadi ini kan kelihatan perutnya besar ini Iya. yang betina, ini jantan nih. Kecil. Bisa juga kita lihat dari bagian bawah perut Kakak Frankie. Kenapa DP perut? Jadi bawah perut yang jantan itu agak tajam, dia seperti jarum. Kalau betina agak lebar tuh lihat tuh yang di bawah perut. Oh iya Jadi agak lebar tuh di bawah perut untuk betina, yang jantan agak tajam. Baru apa lagi? Nah setelah di sini kita lihat kita kayak proses
penjodohan. Jadi udah selesai jodoh, Oh, ada DP kita kasih kawin ada ya. DP tanpa Jadi bekas bikin kawin. Oh. bikin kamar sendiri mereka. Oh, begitu. Ya, mari Kakak Frankie, saya. Oh, baru tar mau menyaksikan orang kawin ini. Jadi saya kasih kawinnya itu di bagian sini ya, Kakak Frankie. Oke. Nanti kita penyesuaian suhu jangan lupa, karena dari air kolam, air Oh, sini penting beda. juga itu. Penting, beda apa? Suhu airnya kan? Berarti kalau misalkan dari tempat budidaya begini, kalau mau dipindahkan di akuarium pasti ada penyesuaian itu ya? Betul, ada penyesuaian suhu. Begitupun untuk kayak aquascape ya Kakak Frankie, ada penyesuaian suhu karena suhu di kolam sini sama suhu di tempat aquascape orang-orang itu kan beda suhu airnya ya. Begitu ya. Jadi kita aklimatisasi selama 15 menit baru kita lepas. Kalau ikannya sudah mulai menyesuaikan dengan air, baru kita lepas Kakak Frankie. Oh, melepas di air. Iya. Oh. Iya, ini kamar penjodohan buat Kamar mereka. penjodohan, kamar Betul. kalian terlalu Kamar besar. kawin lah istilahnya ya. Iya, botima ubur botima memang nanawa. Jadi ini kan kelihatan jantan mau kejar-kejar betina nanti tuh Kakak Frankie. Iyo. Saatnya kawin. Kalau sudah siap untuk kalau ini ikannya beranak langsung ya, tidak bertelur dia. Oh, tidak bertelur. Jadi dia bertelur, telurnya disimpan di dalam perut. Oh, begitu. Nah, iya. Jadi pas ini anak-anaknya langsung dikeluarkan langsung berenang di Langsung sini. berenang di sini. Iya. Nah, baru butuh proses berapa lama untuk memisahkan induk dengan Anak. Anak. Kalau saya sesegera mungkin dipisahkan karena terkadang ikan-ikan moli seperti ini tuh kanibal Kakak Frankie. Oh. Jadi anak-anaknya dimakan kalau emang ini. Oh, Emang berarti dia harus, lapar ya gitu. berarti harus memang hafal betul kalau misalkan saudara Betul. anak Jadi ya, harus selalu cek secara berkala. Oh. Ini tempat kawin ini. Kakak Oke. Frankie. Baru ke Alim yang lain? Oh, ini bisa saya nanti dijodohkan dengan ikan lain juga Kak Boleh, Frankie. boleh. Boleh. Oh, yuk kan Saya terambil tangkap dulu. lagi yang lain ya. Iya, kali. Oke. Sobat Lensa Solia, atau bagaimana cara bikin aquascape dari awal? Dan so tahu cara budidaya ikan hias? Nah, di segmen ini kita mau kasih beberapa tips cara merawat aquascape dan pilih ikan hias yang cocok untuk aquascape Lingoni. Simak baik-baik wa. Nah, Sobat Lensa, telah saksikan tadi proses pembuatan aquascape dari awal, dan setelah aquascape-nya telah jadi, mungkin saya akan memberikan beberapa tips merawat aquascape agar bisa bertahan dan bisa hidup sehingga membentuk ekosistem dalam akuarium. Nah, tips pertama yaitu yang pertama kita menjaga kualitas air. Untuk penggantian air, kita bisa melaksanakan penggantian air di awal pembuatan aquascape itu yang pada minggu pertama, kemudian setelah itu di minggu ketiga, kemudian setelah itu setiap bulan. Tergantung kondisi air dalam aquascape. Kemudian yang kedua, suhu. Jadi di aquascape kita harus menjaga suhu agar tetap normal. Untuk menjaga tetap normal, kita bisa menempatkan aquascape itu di dalam ruangan agar pencahayaannya tidak terlalu tinggi. Kemudian bisa juga ditempatkan di ruangan ber-AC atau kita menambahkan aquascape itu seperti kipas atau kipas akuarium. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu mengontrol pencahayaan pada aquascape. Nah, untuk pencahayaan aquascape pada umumnya dan paling maksimal itu setiap hari selama 8 jam. Ketika lewat dari 8 jam itu sangat mempengaruhi
kualitas air ataupun tanaman di dalam aquascape, karena tanaman pun butuh proses fotosintesis. Jadi ketika berlebih pencahayaan, maka proses ekosistem dalam akuarium itu tidak maksimal. Nah, kemudian yang paling terpenting adalah perawatan dari akuarium itu sendiri secara keseluruhan, dari kondisi kacanya. Jadi kita mungkin bisa menggosok menggunakan spons ataupun kain yang khusus untuk pelap kaca. Kemudian perawatan filter akuarium sehingga air yang ada di dalam tetap terjaga dan sirkulasi pada aquascape tetap maksimal. Oke Sobat Lensa, jadi saya akan memberikan beberapa tips cara memilih ikan hias dan memelihara ya. Jadi yang pertama, pilihlah ikan hias yang tentunya sehat ya. Yang kalau kayak ini glowfish dari segi warna sesuai selera masing-masing. Contoh ikan yang sehat itu kita bisa melihat dari cara mereka berenang. Kalau mereka berenang bagus itu berarti ikannya sehat ya. Yang berikut fisik ikan yang sehat itu bisa kita lihat langsung ya. Tidak ada yang cacat. Jadi kalau ikan berenangnya lincah sudah tentu ikan itu sehat ya. Yang berikut kita lihat fisik. Fisik ikan tidak cacat dan warna ikan terlihat lebih cerah ya. Yang berikut tips memelihara ikan hias. Tentunya kita harus menjaga kualitas air ya. Dengan menjaga kualitas air, maka tentu saja ikan-ikan kita akan sehat. Kita merawat ikan hias itu rutin mengganti air. Yang berikut pemberian pakan. Jadi pemberian pakan itu kita memberi dalam sehari itu 2 kali pemberian, pagi dan sore. Untuk jenis pakan yang khususnya yang saya berikan di farm saya ya, yang untuk pagi hari saya memberikan makanan toko yaitu pelet ikan. Untuk malam hari saya berikan pakan hidup berupa cacing sutra. Nah, untuk merawat air tentu saja kita harus menjaga pH air ya, rutin memeriksa pH air dan memeriksa oksigen secara berkala ya. Agar ikan-ikan tumbuh secara sehat. Tips berikut yaitu membersihkan akuarium secara berkala ya. Kalau saya biasanya 1 minggu 2 kali saya bersihkan agar ikan-ikan semakin sehat. Karena sirkulasi air bagus, maka ikan-ikan pun sehat.